Karena memang iya sih banyak banget kita keutamaan-keutamaan. Iya. Ada satu sholat pahalanya lebih, ganjarannya lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya. Qobliyah subuh, ya. Aduh, nggak ada biaya pengen pergi haji, tapi pengen dapet pahala haji. Beres sholat subuh, itikaf di masjid sampai waktu syuruk. Nanti ketika waktu syuruk berdiri sholat syuruk, sholat isyraq 2 rakaat. Ganjaran pahalanya seperti menjalankan ibadah haji sempurna. Sejak lahir, yang ada di kiri kanan kita ngedampingin itu bukan cuman malaikat pencatat amal, tapi ada satu dari golongan bangsa jin, disebutnya jin korin. Ini aja kudu diluruskan ya, karena yang paling penting adalah penilaian Allah, bukan penilaian makhluk. Apa sih makhluk? Muji, mencaci, sama bunyi ember jatuh sama aja, Bu. Nggak ada bedanya. Kalau bentuknya nasihat yang membuat kita tambah dekat kepada Allah, silakan didengarkan, ya. Tapi sisanya mah enggak lah. Dipuji, dicaci, Denis, monyong kamu. Apa mulut saya langsung mancung, Bu? Enggak, begini aja dari dulu. Malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir kan? Coba nyebut monyong tanpa majuin bibir, susah ya. Nggak bisa, biarin. Satu dunia mencaci sampai jeding, nggak berubah, kita mah gini-gini aja. Baik itu cacian atau pujian sama. Ibu, misalkan standar bahagianya kita masih ngikutin nafsu kita, kehendak kita. Kita mah kalau mau jujur, kadang nggak bisa bedain mana yang dari nurani, mana yang dari nafsu. Ya. Bahkan kita lebih peduliin apa yang disukai nafsu. Kayak misalkan contoh ya, kita sekarang bersosialisasi, bermasyarakat, atau di luar sana bahkan ada yang jadi public figure, tiba-tiba satu aibnya terbuka, Bu, ya. Atau misalkan ada satu aib kita kebuka di tetangga, kadang yang paling pertama kita ucap, ada yang nyebutnya kayak gini, apa kata tetangga, ya. Padahal aib terbuka dan itu menyakiti kita, malu, kan itu gugurin dosa. Dan harusnya dari setiap kejadian yang lebih penting itu bukan mikirin gimana pandangan netizen tentang kita, gimana pandangan orang tentang kita, karena yang lebih penting adalah gimana pandangan Allah tentang kita. Beneran. Orang bilang masalah paling besar kemanusiaan apa? Kemiskinan, kelaparan, kriminalitas. Enggak, bohong. Yang lebih berat dari itu semua adalah ketiadaan ilmu dan ketidakingginan mencari ilmu. Meskipun ijazahnya dapat, bapaknya kaya, nggak ada nilai pada dirinya. Siapa yang mau miara beban? Nggak ada yang mau ngasih kerjaan, nggak ada kerjaan, nggak ada duit, lapar nggak didampingin iman, nyuri, jadi kriminal, ngerembet kemana? Apa bedanya ta'aruf dengan yang pacaran? Ta'aruf itu dari awal diniatkan memang untuk menikah. Seorang laki-laki misalkan mendatangi ayahnya seseorang dari awal dengan niatan, Pak, saya niat datang ke sini ingin menikahi anak bapak. Ingin ta'aruf, tegas, ya. Karena yang soleh asli sih nggak akan ngajak pacaran sih, nemuin bapaknya, ya. Kalau misalkan enggak, kalau misalkan pacaran dari awal niat belum tentu ada pengen niat menikah. Ih, cantik nih sekelas, pacarin lah, belum tentu ada niatan menikah. Tapi kan ta'aruf ada yang gagal, betul. Ta'aruf itu dari 10 calon, 10 pasangan, yang sampai nikah paling cuma 2 secara statistik, 8-nya nggak jadi nikah. Apakah ta'aruf mereka gagal? Enggak, karena fungsi ta'aruf untuk mencari tahu orangnya, dia bukan. Ya. Dan ta'aruf yang sukses itu bukan yang sampai nikah, tapi yang membuat orang yang terlibat di dalamnya jadi tambah dekat kepada Allah, meskipun nggak jadi nikah. Gimana caranya dari setiap kejadian jadi tambah dekat kepada Allah? Udah gitu, ya. Saya gajian, yang dipikirin berarti gimana caranya gara-gara gajian ini jadi tambah dekat kepada Allah. Kok motor hilang, gimana caranya gara-gara motor hilang ini tambah dekat kepada Allah. Udah gitu, ya. Karena ingat, ketika setiap kali acara kita dibuka dengan ucapan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam lah. Nah, eta hukum ya. Emangnya punya uang banyak bukan nikmat? Punya rumah gede bukan nikmat? Punya jabatan bukan nikmat? Kenapa hanya 2 itu dulu yang disebut? Karena memang hanya iman dan Islam lah 2 hal dari Allah yang tidak punya potensi jadi dosa. Ada gitu penghuni neraka yang ngobrol, kamu kenapa masuk sini? Iya, saya iman dan Islamnya benar sih. Oh, malah ya.
Tapi kalau ke diri, sebaiknya kita berusaha, ya Allah ini kepahitan, pasti ada dosa saya. Itu yang dipikir, ya. Kalau ke orang baru, kamu pasti sedang ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah. Jangan kebalik ya. Giliran orang ada dosa suwe, dosa wae sih dihukum ya. Jangan ya. Kalau giliran ke diri sendiri, Masya Allah, Allah pasti, ini Allah kenapa sih pengen tinggiin derajat aku terus sih? Iya, aku dikasih ujian terus sih. Nah, kepedean, ya. Jangan seperti itu, ya. Kalau ke diri Allah, ingat. Ya. Tadi ya, jadi dosa itu pilihannya tadi, bisa jadi ada dosa kita, kepahitan itu bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa digugurkan, karena amalan kita segitu-gitunya. Allah nolong dengan cara, ya udah ada yang nyakitin, ya. Atau seberat-beratnya, sepahit-pahitnya hidup kita di dunia, ibu lagi dikejar-kejar kayak gimana pun juga ya, tetap aja tidurnya tadi malam masih di kasur. Tadi malam hujan pun ibu nggak kehujanan. Tengah malam kebangun lapar, masih ada kulkas, dibuka ada isinya, meskipun kol sama tomat doang, tetap aja bisa dimakan, ya. Seperti itu ya, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Pengen curhat, masih ada teman, masih ada medsos, walaupun ya yang jadi solusi itu curhat ke Allah, bukan curhat ke mereka. Tahu kalau curhat ke orang itu dari 100%, 87%-nya itu tidak peduli. Ya. Kita tadi sudah paham hebatnya Al-Quran, dan kita sudah tahu yang menghafal yang sukses seperti apa. Teruskan ya, jadi mulia, jadi hebat. Ya, terusin. Jangan pernah biarkan mata ini memulai hari, ini mata bangun tidur itu, menjalani hari itu, jangan sampai mata ini lebih dahulu ngelihat cahaya matahari daripada ngelihat Al-Quran. Lihat Al-Quran dulu. Kalau bisa keadaan berangkat kerja itu, berangkat ke sekolah, berangkat kerja, itu dalam keadaan sudah selesai baca sama Allah. Close, udah tenang. Ya udah kepikiran gak dulu hijrah gak segala macam? Iya sih. Dulu setelah, kan memang dulu akhirnya hijrah, akhirnya meninggalkan semua yang di Thailand setelah menyadari bahwa yang kata orang semua sumber kebahagiaan udah punya semua, diperlihatkan orang yang sudah punya lebih banyak daripada diri ini pun tidak lebih bahagia. Yulah jujur-jujuran, masih pernah ngelihat orang kaya yang stres? Ada. Pernah ngelihat orang yang punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya sendiri? Oh, ajib ya. Pernah ngelihat yang pasangan udah tampan, cantik tapi masih selingkuh? Oh, lebih keras si bapak ya. Sabar Pak, sabar Ustaz. Insyaallah. Nah, tenang. Insyaallah.